dengan kesaksian Bro, karena sudah dikhotbahkan dikit-dikit, Bro punya keluar biasaan bersama Tuhan. Tempat ibadah di mana dulu biar gue tahu. Assalamualaikum. Nama saya sudah jelas. Saya datang dengan keluarga, istri ada dan cucu yang ikut sama-sama hadir kepada kecelakaan. Nah, saya mengembalakan di GBI Serang Kopassus. Gampang kalau cari ke Kopassus ketemu. Kemudian asal saya Ambon. Umur saya sama dengan Pak Romeo, 61 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tema kesaksian saya seperti yang tadi kita sudah ucapkan terakhir, diciptakan dahsyat dan ajaib, maka dipelihara juga dengan dahsyat dan ajaib. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, setelah saya langsung saja ada 3 hal yang luar biasa yang saya rasa setelah saya lahir baru. Saya memang Kristen dari sejak lahir, tapi sudah tua udah umur 28 baru mengerti dan lahir baru. Saya datang ke Banten sana Merak tahun 73 awal. Tahun 73, jadi saya di sana sudah sekitar 36 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal yang saya alami lewat pelayanan, lihat macam-macam. Tapi saya mau saksikan mulai dari tahun 94 sejak saya lahir baru. Dan lahir baru saya itu juga yang membuat saya lahir baru istri saya. Padahal ya istri saya tadinya Muslim, tapi kemudian dia lebih tahu siapa Yesus lebih dari saya, dan saya lahir baru saya mulai melayani habis-habisan. Pengalaman yang paling luar biasa itu di Merak, Cilegon dan sekitarnya itu belum boleh ada gereja, belum boleh, baru ada di Serang. Jangankan gereja, tinggal pun kalau lihat KTP tolak dulu ya. Nah, tahun 95 waktu itu saya masih kerja tapi sudah semangat melayani. Ketika kami sedang beribadah, ya 95 akhir, tiba-tiba diserbu. Sebelumnya memang sudah ada intimidasi dengan macam-macam batu dan lain-lain, tapi biasa. Ada batu kami anggap itu musik, sama tambah dengan gitar. Sudahlah macam-macam yang mereka sudah lakukan, lempar ke orang manusia juga tidak masalah. Habis ibadah kami cuci. Satu waktu saya lengkap, saya ini asal dari worship leader saya. Jadi sedang ibadah tiba-tiba seperti badai. Oh, itu mereka lempar nggak berhasil, yang lain nggak berhasil. Ya mereka secara fisik masuk ke tempat ibadah. Kemudian saya lihat satu masuk sama samurai. Waktu dia masuk dia menghadap ke saya diam. Saya diam, lantas dia hantam pakai samurai, tapi saya diam aja saya nggak lihat juga, tapi tiba-tiba pedang itu kena tiang sekali kena tiang, rupanya dia nggak double lagi, sudah itu dia berhenti. Nah, waktu potongan pertama saya sudah pikir nggak apa-apa, mati toh masuk surga langsung. Tapi bukan itu rencana gue. Saya masih muda. Serang Banten sana, Banten Barat atau dan sekitarnya itu harus percaya Yesus dulu. Nah, itu yang luar biasa satu itu. Ada satu lagi. Ketika orang mau masuk ibadah, kami mau masuk ibadah, dicegat polisi dan ditolong suruh ke polsek. Sudah semua dikumpul di polsek. Singkat cerita, sampai ke saya bilang ada masalah apa? Tapi saya lihat dia cabut pistol, kenapa tangannya gemetar? Tangannya gemetar, saya tahu malaikat yang sedang melakukan sesuatu.
Saya bilang, sudah masukin lagi bapak pistolnya, saya mau ibadah. Dia pulang, dia pergi. Ternyata jemaat sedang ditawan. Dan saya punya kakak rohani, orangnya penginjil dan cukup berani. Dia sepati, dia bebaskan mereka dari situ dan kita ibadah. Berjalan terusnya tahun 96. Itu sejak dari situ Tuhan Yesus berikan satu pertolongan, pembelaan. Dari situ makin berani saya. Udah Cilegon saya masuk lagi, seluruh masuk. Cilegon buka ibadah, Anyar buka ibadah, Labuan ikut ibadah, Rangkas Bitung buka ibadah, sampai di tempat saya tinggal di Keramat Batu kami pun buka ibadah. Bukan tidak ada tantangan, banyak sekali. Nah di Keramat Batu tahun 96 97 sudah berjalan 1 tahun sama, penyerbuan total. Waktu diserbu dengan total, ternyata di situ ada semua aparat ada. Jadi mereka dari luar, mereka udahlah, bayangan saya mungkin kayak begitulah, mau dilempar, tapi nggak berani masuk. Saya tunggu di tangga supaya jangan mereka naik ke tangga. Ada lurah masuk bilang tidak boleh, orang lagi ibadah. Stop pak, ini mau dibakar, bakar saja. Bakar saja, tapi nggak berani karena semua aparat ada. Selesai ibadah, beberapa hari kemudian kami dipanggil ke kecamatan. Sampai di kecamatan, suruh tanda tangan perjanjian. Dia bilang tidak boleh ibadah. Nah saya lihat kurang menguntungkan, saya nggak mau. Saya bilang, tidak, kalau ibadah kami harus ibadah. Rubah lagi redaksinya. Dia mereka rubah akhirnya hari Senin sampai Sabtu boleh, Minggu aja nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Nah, itu oke, saya tanda tangan. Dari Sabtu sampai Minggu, Senin sampai Sabtu, ya sudah kita nyanyi-nyanyi, doa-doa. Ada perjanjian, mereka tidak akan serang. Tapi rupanya itu mereka rasanya masih rasa nggak benar, masih rasa kalah. Mulailah mereka lakukan. Satu malam mereka akan melakukan pembakaran rumah. Nah, waktu mereka melakukan pembakaran rumah, nah saya tahu cerita ini dari yang mau bakar tapi lari salah satu. Dari dia yang tahu, tiba-tiba ada roh takut akan Tuhan, dia pergi itu orang. Nah itu dia yang cerita. Kira-kira jam 1 malam lewat 15 mereka mulai berdiri dari tempat saya. Mereka jalan kaki nggak jauh, cuma kira-kira 20 atau 30 meter. Begitu bangkit dari tempat mau pergi bakar, tiba-tiba trailer keluar jalan. Mobil trailer, saudara tahu mobil trailer? Bukan kecil, gede banget. Kalau di Cilegon mobil industri semua, gede. Nah, besok itu yang luar biasa. Saya tahu yang tadi malaikat, ya, yang menyertai, yang memagari. Yang 2 meninggal itu harusnya logika kena trailer harus hancur badannya. Tapi ini enggak, kepalanya yang terbang. Seperti di penggal. Dan itu pekerjaan malaikat. Yes. Nah sesudah itu saya belum tahu bagaimana cara begitu. Tiba-tiba ada 2 anak muda ditinggal depan rumah. Mereka datang pagi-pagi. Pak, mereka panggil saya, Om, di rumah Om ada dendemit. Dendemit. Saya terus tanya, gimana mukanya? Becaling, ya, gondrong, caling, gak serem. Dia bilang enggak, ganteng-ganteng. Ada setan ganteng. Setan Jakarta hidup ganteng banget. Nah, gak besar, rumah saya 2 tingkat plus ada balkon satu lagi di atas. Itu mereka lebih tinggi, cuma dua orang. Saya tanya pakaiannya apa? Celana pendek biru kata laut Inggris itu, biru itu. Saya terus katakan, itu malaikat perang. Siapa macam-macam kesini pasti dibunuh. Sudah, rupanya itu nggak puas. Cara nyata-nyata nggak puas, pakailah alam roh. Kalau orang sini kenapa? Santet-santet ya, santet-santet. Itu cerita orang pasang api ke rumah gitu. Tapi waktu mereka lakukan itu, yang kita lakukan, kita nggak punya kirim-kirim api, tapi kita punya api yang siap bakar mereka. Nah, saya cuma naik ke atas, main gitar, nah penyembahan.
hanya naik nyanyi-nyanyi aja. Saudara, itu yang saya kalau saya mau catat, kalau saya bikin tulisan, itu namanya peperangan satu malam. Artinya dalam satu malam mesti sudah ada yang kalah gitu. Setiap perang, setiap lakukan itu, ya saya cuma senjata nyanyian pujian penyembahan. Besok kalau orang menyerahkan bendera putih naik kan? Enggak, besok bendera kuning yang naik. Mati. Iya. Artinya satu waktu mereka lakukan bukan 2 orang 3 orang. Dari beberapa penjuru matangin. Mereka lakukan lagi itu. Sama bendera kuning juga. Nah saudara, ada satu hal yang saya mau ini lagi. Setelah kami di sidang yang berdiri Serbu itu tempat mau dibakar, kami hari itu saya ingat jemaat sulit berbahasa roh, tapi waktu itu semua berbahasa roh. Wah. Karena ketakutan nggak tahu. Nah, lantas setelah kami di sidang dan salah satu orang yang pimpin penyerbuan itu yang jadi panglimanya yang sudah dieksekusi. Kalau kita kena dia dengan nama Cecep. Ya. Kalau orang ini tahu, pemerintah tahu dia namanya Imam Samudra. Kalau kita kena dia dengan Cecep karena memang orangnya ganteng. Saya akui orangnya ganteng. Nah, kami disidang dengan 7 tua-tua di sini. Setelah sidang itu yang saya tadi bilang selesai sidang sudah tanda tangan 1 minggu 1 orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai 6 yang ke-7 berdamai dengan saya. Yang ke-7 datang. Rupanya dia nggak jadi menggenapi 7. Dia panjang umur baru meninggal kemarin. Nah dia baik dengan saya, dengan saya itu sampai tadi yang sulit diterima, kami buat baksos, bikin sunatan, pengobatan, dia yang jadi pemimpin, ketua MUI dia. Sekarang dia sudah nyusul yang 6 itu. Dan sebetulnya saya nggak tahu, memang sudah ditentukan untuk bina saya. Sudah pernah dia datang ke rumah dan saya sudah tahu, saya sudah kasih tahu Yesus itu yang membela itu saya. Tapi ternyata sampai dia pulang dia tetap tidak percaya, ya sudah, berarti sudah tentuin itu. Saudara dengar ya, pendeta model begini di KKR tidak laku. Halo, orang itu suka permen. Semua artis-artis rohani yang begini nggak laku, Pak. Padahal ini sudah lama harus meninggal dunia. Sadar nggak Anda? Harusnya kalau jujur, beliau menjadi pendeta besar, gerejanya 50 miliar, tingkat 85. Tapi enggak, Tuhan ini lucu dan aneh dan membingungkan dan ajaib. Kalau kita jual permen, jadi besar itu pendeta. Tapi kalau yang berani mati gini, kurang. Tapi berbahagialah engkau dengar kesaksian seperti ini. Ada amin. Pertama, yang kedua, apa salahnya dia? Tidak ada salah. Tetapi kemalangan orang benar itu banyak. Mazmur 34. Rabot sadik umikolam. Yatsilen wadoen. Tangan Tuhan akan membela mereka. Dan ini buktinya. Ada aminnya. Jadi harusnya secara duniawi ini pendeta top kalau di duniawi ini. Tapi di mata Tuhan malah justru seperti disembunyikan. Nah di sini kita belajar kedalaman firman Tuhan. Ada amin. Saya bersyukur Anda suka dengar firman ya, bukan yang kacang goreng permen manis, yang sembuh pulang sembuh tumpang tangan sembuh sudah, tapi pergumulan hidup seperti ini dan tidak pernah takut mati. Ya, oke, silakan. Ya. Nah, sesudah itu, sudah kalau ditanya sampai orang dia katakan saya itu rasul ya. Banyaklah tempat-tempat yang sulit untuk bangun gereja, tempat ibadah, semua sudah jalan. Yang satu yang sulit, yang saya bilang tidak sulit, masih satu lagi Pandeglang. Tapi Pandeglang pun kita sudah ada kul gitu sel.
Nah saudara, satu lagi, Tuhan Yesus mau buktikan. Dia buktikan bahwa penyertaannya tetap. Tahun 2012 bulan September tanggal 5. Sebetulnya sih ada foto-fotonya teman. Tanggal 5. Waktu itu saya pergi melayani sana sini ya. Ini sudah muncul juga. Itu biar aja dulu ya. Saya pergi melayani satu waktu udah capek siang, istri saya bilang, "Pak, pulang dulu, makan dulu." Saya ini orang ngotot, kalau lagi melayani sulit untuk berhenti, saya harus selesaikan dulu. Nah, ternyata saya terus saya lakukan terus. Waktu itu kita sedang memasuki kalau saya ayat Dalet kemarin itu ayat Gimel. Sedang masih tahun Gimel, sedang mau merayakan tahun Gimel. Saya nggak jadi. Jam 1 siang, hampir jam 1 atau jam 2 siang terjadilah kecelakaan saya, istri saya, sama cucu. Pokoknya saya begitu kejadian saya nggak tahu apa-apa ya. Yang saya tahu saya sudah ada di alam lain. Dan tempat itu kalau boleh jangan kembali ya, enak di situ gitu. Paling enak. Dan saya tahu kalaupun saya dipanggil kapan saja, tempat itu punya saya. Saya yang tahu kecelakaan itu istri saya. Karena dia di sampingnya. Dia di samping saya. Yang cuma teriak, Yesus luar biasa. Dia nggak nolong saya waktu kecelakaan. Dia tidak tolong saya. Di tabrakan itu mobil ngerem mobil truk. Jadi tabrak mobil truk jalan terus tapi ngerem sama mobil kita. Mobil itu hancur berantakan. Kalau saudara lihat tempat saya itu menurut ukuran orang, sopirnya meninggal ya. Karena itu setir udah patah hantam saya, tapi bongkol setir itu nggak mungkin sama kursi sudah cuma 5 cm. Jadi nggak mungkin lah kalau dada saya itu nggak habis. Nah, istri saya tuh waktu saudara saya itu dia kesaksian ada di live channel kalau misalnya. Di televisi. Ya di televisi ada itu. Dan saya mengucap syukur waktu itu sampai sekarang juga saya bilang, wah istriku ngerti maksud dia kenal benar Yesus siapa. Waktu saya lagi terkapar dia nggak ngurus saya, dia cuma sujud ke aspal, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dia tetap mengucap syukur seperti itu. Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Nah, waktu tabrak itu setelah saya sadar setelah saya gendong, itu mobil udah hancur. Mereka berdua tuh udah terlindung luar biasa itu. Tuhan buat bagaimana supaya mereka terlindung berdua. Kalau saya sudah harusnya hancur-hancuran saya. Terus saya begitu mereka gendong keluar dari itu, baru di luar saya rasa, saya sadar lagi. Tempat yang tadi enak, terus berubah jadi rasa sakit. Darah dari sini. Keluar saya rasa sakit, nggak apa-apa. Saya mengucap syukur. Nah, tiba-tiba orang-orang di situ tuh yang gendong saya bilang, Pak turun. Saya bilang turunkan saya. Kenapa saudara? Waktu itu kaki saya satu sudah rasanya kayak nggak kerasa lagi. Terus saya pukul-pukul tulang belakang, apa saya sudah lumpuh gitu? Saya pukul-pukul gitu, nggak masih rasa saya, masih ada rasa. Terus saya katakan, tapi kaki memang nggak rasa. Saya bilang nggak, turunkan saya. Orang sana tuh kalau saudara ngerti dia bahasanya gini, orang bisa kan sikil west tugel, nggak bisa, kakimu udah patah kata gitu ya. Saya bilang turunkan saya. Begitu saya turun, tak bisa berdiri masuk di belakang. Subhanallah. Allah maha besar, Allah luar biasa. Mereka tuh bilang, mujizat Bapak dapat mujizat besar. Istri saya ini tipe penginjil, makin kencang dia nggak perlu dengan saya gitu, makin menginjil mereka. Nah, waktu saya darah-darah gitu, mereka rumah sakit, dia bilang nggak usah, puskesmas cukup. Ada mobil lewat, di dalam mobil angkot itu ada satu ibu belanja yang dibelanjain seluruhnya tisu satu angkot.
jadi jangan saudara ya tisu tempel sana sini. Saya pergi jahit sampai rumah sakit jahit, yang lain-lain jahit. Ada satu pengalaman yang luar biasa waktu dijahit. Hidung saya ini belah gitu kan, belah gitu. Yang saya sudah jahit, sini udah jahit karena cuma di sini tempat-tempat biasa aja. Ini buka, karena pengalamannya itu ya. Saya waktu dijahit jadi hidung, saya rasa sakit. Tek, saya lihat tangannya si suster apa itu, gemetar gitu. Terus saya bilang, sus kok sakit? Sudah kasih baal belum? Orang sana bilang baal. Aduh lupa pak. Lupa pak, cabut lagi loh. Nggak usah terusin aja, udah sakit terusin. Dia gemetar karena takut hidung saya yang mancung ini jadi belok lagi. Jadi sudah saya pegang, ayo sudah. Kalau dia cabut lagi sakit. Saya terusin langsung ke palang tanggung. Nah, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Sesudah baru semua periksa, ronsen oke, semua aman. Gak ada apa-apa. Saya berdiri, rusuk semua juga oke semua. Nah, saya setelah itu, giliran hubungan saya dengan Tuhan. Ada yang sempat bertanya kalau gitu, kira-kira Bapak mikir nggak ada salah apa gitu? Saya bilang, saya tidak punya salah apa-apa. Saya tidak punya salah apa-apa. Kenapa? Karena saya tahu hubungan saya dengan dia itu seperti apa. Jadi saya nggak mau gitu. Saya tidak pernah berpikir saya salah. Enggak. Saya tahu ini akan mendatangkan satu mujizat yang besar, harus kesaksian yang besar. Nah, saya sampai rumah itu tiba-tiba Pak Haji datang ke rumah sakit juga ya, nanya atau dia suruh orang itu cuma nanya, Pak, Bapak punya ilmu mengecilkan tubuh ya? Saya bilang, saya ini udah kecil. Enggak, orang Ambon katanya punya. Ada yang lagi orang Ambon sini. Ini orang Ambon sudah dicap punya opo punya macam-macam. Saya bilang, enggak ada, saya enggak punya ilmu mengecilkan tubuh. Nah dari situ saya doa, saya doa belum dapat apa-apa. Saya masih bisa naik ke lantai 2, saya main gitar, saya doa, ngomong, saya bisa jawabnya orang-orang. Hari ke-5 kira-kira Tuhan mulai ngomong. Waktu saya lagi main gitar, Tuhan ngomong. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya jawab apa untuk mereka? Saya nggak nanya kenapa saya celaka, enggak perlu nanya itu. Sekarang saya mau jawab apa untuk orang-orang itu? Tuhan tuh cuma ngomong gini. Nanti setelah itu kenapa saya tanya itu? Saya ke Polres ngurus nih truk. Waktu polisi, saya punya polisi anak tua juga, pemuda. Dia ini berusaha bela-belain saya. Lurus pokoknya truk yang ini bela-belain. Begitu giliran saya ditanya di sana depan polisi, gimana dengan sopir truk ini? Saya cuma bebaskan dia, saya yang salah. Kaget yang Pak, saya lagi enggak usah udah. Akhirnya kita enggak ada yang keluarkan uang, bebas gitu. Nah saya mau lihat mobil, boleh nggak saya lihat mobil? Nggak usah Pak, nggak usah polisi, nggak usah, udah hancur mobilnya, nggak bisa. Enggak, saya mau lihat. Enggak ada darah-darahannya banyak Pak. Saya bilang, enggak, saya lihat darah sudah terlalu banyak. Saya dari keluarga tentara jadi tahu darah itu kayak apa orang. Jadi nggak apa-apa, saya nggak akan itu. Ternyata dia nggak mau kasih lihat saya tuh gini, saudara. Di kursi yang saya duduk, jok yang saya duduk itu belakangnya jok tuh bolong-bolong. Sobek-sobekan itu nusuk kan? Nusuk. Nah dia orang sendiri bingung, apalagi saya bingung apalagi mereka. Itu nusuknya lewat mana gitu kan? Dan saya di situ kok. Sini berdarah. Kenapa di sini enggak? Ya? Ukurannya memang harus kena saya setir, ketusuk-tusuk masih jadi sate gitu. Nah itu yang pulang saya naik kalau saya nangis. Tuhan kasih tahu, biar saya jawab.
Ternyata Tuhan cuma jawab begini, saya tidak salah, tapi dia mau pakai saya lebih luar biasa lagi. Kedua, kalaupun badanmu nggak bolong, nggak luka-luka banyak itu, ada yang luka tapi ada yang enggak. Seketika itu, kamu aku berikan tubuh kemuliaan. Saudara tahu kemuliaan, tusuk kayak mati. Donald Bebek keliling kereta juga apa lagi. Tusuk nggak apa-apa. Terus ini kenapa berdarah? Kenapa nggak ini? Nggak semua aja sudah gitu. Enggak. Tuhan mau ngajarin. Kasih tahu juga untuk teman-teman yang lain. Tubuh kemuliaan yang masuk kerajaan surga. Yang berdarah, darah dan daging, gak bagian dalam kerajaan surga, gak ada bagian. Itu pengajaran saya bilang, oke. Saya bilang Tuhan siap jadi apa? Percontohan. Ya siap jadi percontohan. Nah saudara, nah di situ saya terus yang lain saya katakan ikut Yesus tuh kalau cuma berkat materi, mobil 10 dan lain-lain, rumah berapa dan lain-lain, yang nggak percaya Yesus juga ada, punya banyak. Tapi yang nggak mereka punya keselamatan. Berikan kemuliaan Tuhan. Itu yang buat saya soal makan, soal pakai, saya nggak pernah mikir itu, nggak takut gitu. Beda. Nah setelah kecelakaan itu terjadi, yang 3 hal di dalam hidup saya bertumbuh: iman, pengharapan, dan kasih. Iman saya bertumbuh. Dan yang tahu bertumbuh saya aja, yang lain kata istri pun nggak tahu kayak apa. Pribadi saya yang tahu. Jadi kalau orang tanya percaya Yesus, oh saya akan jawab tidak seperti yang dulu, tidak seperti sebelum terjadi kecelakaan. Percaya Yesus, iman saya naiknya minta ampun, kayak roket itu. Sekali lagi, yang lain nggak rasa. Itu pribadi saya. Yes, benar. Terjadi peningkatan. Pengharapan saya, udah. Saya nggak pernah akan berharap ke siapapun. Pengharapan saya, mau pagi ini nggak ada beras, nggak ada duit, pengharapan saya pasti makan. Pasti makan. Pasti punya uang. Apalagi kasih. Sampai saya kalau seluruh di yang kalau nonton di televisi terakhir saya kasih saya untuk Yesus itu lebih dasar lagi. Saya katakan kalau mereka minta pesan, saya katakan gini, yang lain-lain juga di jemaat, di siapa saja, Tuhan Yesus mau jawab saya, mau nolong saya atau tidak, dia acuh terhadap saya, silakan saja. Tapi saya tetap percaya dia Tuhan. Saya tetap ikut dia. Dan karena dia hanya satu-satunya. Amen. Nah saudara, dari kejadian 3 hal tadi, jadi saya tahu persis begitu terakhir saya sudah jalan normal. Saya ingat dulu dibacok nggak masalah, terus mau dibakar rumah justru dibela, tabrakan juga, kecelakaan seperti tadi mobil hancur gitu, dia tetap ada. Amin. Jadi pesan saya sebelum tutup ini, kesaksian saya, di mana saja dia ada. Saudara sedang judi, dia ada. Saudara sedang mabok, dia ada. Saudara sedang selingkuh berzina, dia pun ada. Saudara sedang korupsi, dia pun ada. Dalam segala keadaan dia ada. Dan dia siap menolong. Yang terakhir, kalau saya alami itu, orang pernah nanya gini, hubungan seperti apa? Saya bilang, hubungan saya dengan Yesus mendapat pertolongan bukan saat itu, jadi sudah lama dibangun. Jadi saudara harus berani bangun hubungan
ya dari awal. Yes. Kalau sampai saudara bangun kemudian ada ujian, sama dengan Tuhan terhadap seperti Ayub gitu lah. Iya. Nah, tes aja coba, nggak bakalan yang kalian. Iya. Ya seperti itulah. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Beri kemuliaan.